Anda kembali di Indonesia Berkurban, pemirsa. Kita hadirkan kali ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan perayaan ibadah atau juga perayaan Idul Adha 1441 Hijriah ya. Kita akan melihat beberapa lokasi. Ini ada rekan-rekan kami yang nanti akan mengabarkan langsung bagaimana kondisi perayaan dan juga nanti akan ada penyembelihan hewan kurban tentunya ya. Nah, pertama kita akan menuju ke Al-Azhar Jakarta ya Imran. Di sana ada rekan Yasin Idris. Lalu juga nanti akan ada beberapa rekan kita, ada di Istiqlal, ada Almira dan juga ada Fahada Indi di kawasan Cikampek Utama. Pertama kita akan langsung menuju ke Yasin Idris terlebih dahulu. Selamat pagi Yasin. Bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha tadi di Masjid Al-Azhar dan apakah ada penyembelihan hewan kurban di sana? Ya, tadi untuk sholat Idul Adha sudah berjalan dengan lancar. Dari kuota ataupun kapasitas sekitar 2.000 yang disediakan oleh panitia tadi terisi, namun tidak penuh dikarenakan memang kemungkinan masih ada masyarakat yang tidak melakukan sholat Idul Adha, memilih di rumah saja, sehingga tadi untuk lokasi ini jarak pun dapat terjaga, kemudian protokol kesehatan juga sudah diterapkan, bahkan yang masuk pun jika tadi 37,5 bahkan lebih tidak diizinkan masuk, namun diberikan kesempatan untuk pemeriksaan cek suhu tubuh berulang-ulang sehingga mereka masih ada kesempatan untuk masuk jika memang suhu tubuhnya di bawah rata-rata. Kemudian tadi juga kami melihat beberapa hal juga cukup berbeda, diantaranya pada saat ingin melakukan sedekah ataupun infak ke kotak amal itu tidak masing-masing jamaah menggilir kotak amal, namun ada panitia yang mendatangi satu persatu sehingga tidak ada potensi untuk memegang kotak amal ini dari satu jamaah ke jamaah lainnya. Nah, sekitar pukul 9 tadi sudah mulai sekitar setengah jam sudah dilakukan proses pemotongan hewan kurban, di mana di Masjid Agung Al-Azhar ini sendiri terdapat kurang lebih ada 116 ekor kambing, kemudian ada 14 sapi yang nantinya akan disebarkan ke seluruh Jabodetabek. Nah, ini ada hal menarik dengan adanya COVID-19 yang saat ini dirasakan khususnya oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa perubahan, diantaranya di Masjid Al-Azhar ini panitia tidak menyediakan kupon untuk masyarakat yang ada di sekeliling sini untuk datang langsung ke tempat ini, melainkan untuk mekanisme pembagiannya nanti para panitia ini sudah membentuk sejak jauh hari ada 75 pos di seluruh Jabodetabek, di mana nantinya 75 pos ini akan mendapatkan masing-masing kisarannya sekitar 50 paket hewan kurban yang akan dibagikan oleh pos-pos tersebut. Nah, untuk penyeleksian pos ini ada dua cara. Yang pertama adalah mereka mengajukan sendiri ke Masjid Al-Azhar. Yang kedua adalah atas hasil survei dari Masjid Al-Azhar ini sendiri yang nantinya akan memberikan hewan tersebut. Untuk tahap 1 ini dimulai sejak pukul 9 sampai dengan pukul 11 nanti. Kemudian masing-masing perwakilan dari pos akan mengambil hewan kurban tersebut ke sini, barulah nanti mereka membagikan ke warga setempat. Ada beberapa kriteria nantinya untuk pos-pos itu dibentuk, diantaranya ada 3, yaitu dibagikan kepada kelompok RT RW, kemudian kelompok masyarakat seperti komunitas, dan yang ketiga dibagikan ke takmir masjid di daerah setempat sana. Bahkan untuk beberapa pos nantinya ada yang langsung diberikan kambing yang sudah disembelih namun belum dipotong-potong menjadi ukuran kecil sehingga masih dalam utuh 1 ekor namun sudah dikuliti. Nanti barulah pihak pos tersebut yang membagikan kepada masyarakat yang ada di sana. Namun dengan ketentuan pos tersebut sudah mendapatkan izin untuk melakukan pemotongan. Sementara itu, Desti Imran. Baik, Yasin Idris, itu tadi laporan Yasin dari Masjid Al-Azhar. Kita akan pantau bagaimana pelaksanaan Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Di sana sudah ada Almira Sabira. Silakan Almira. Selamat pagi pemirsa, Imran dan juga Desti, selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Hari ini kami mengabarkan langsung dari kawasan Masjid Istiqlal, dan perayaan Idul Adha kali ini di Masjid Istiqlal tidak ada sholat id berjamaah, namun untuk ibadah pemotongan hewan kurban masih akan terus dilakukan nanti di dalam lingkungan Masjid Istiqlal. Peniadaan sholat id secara berjamaah ini karena melihat kasus positif COVID-19 masih meningkat dan juga ada faktor lainnya, yakni diperkirakan
diperkirakan akan ada kesulitan untuk penerapan protokol kesehatan dalam normal baru, salah satunya seperti pengecekan suhu tubuh, dan juga nanti cenderung akan menimbulkan kerumunan karena sebagaimana kita ketahui Masjid Istiqlal selalu ramai dipenuhi oleh jamaah yang akan melaksanakan ibadah sholat. Untuk hewan kurban sendiri, tadi informasi terakhir yang kami dapatkan ada 20 ekor sapi, kemudian juga ada 11 ekor kambing yang sudah diserahkan ke Masjid Istiqlal, dan rencana pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 8 pagi. Sementara untuk hewan kurban nantinya akan dilakukan pemotongannya dengan menerapkan protokol kesehatan versi normal baru yang beberapa waktu lalu protokol kesehatan ini sudah dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah sholat id maupun juga pemotongan hewan kurban, diantaranya yakni harus menjaga jarak nanti para pemotong hewan, kemudian juga harus menggunakan alat pelindung diri dan melakukan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan awal terlebih dahulu. Untuk hewan kurban kemarin Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan hewan kurban berupa sapi seberat 1 ton kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, secara simbolis diserahkan oleh Menteri Agama Fahrul Razi langsung kepada pengurus Masjid Istiqlal, dan juga Menteri Agama Fahrul Razi menyerahkan hewan kurban dalam bentuk sapi ini tidak hanya dari Presiden saja, melainkan juga dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban lainnya juga ada dapat sumbangan di sini, Imran dan juga Desi. Ada yang paling besar seberat 1,5 ton, ini merupakan sumbangan dari Gereja Katedral Jakarta untuk nantinya disembelih pada esok hari Sabtu pukul 8 pagi. Kemudian juga dalam acara penyerahan hewan kurban kemarin dihadiri oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, kemudian juga ada Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid, dan menurut Menteri Agama kemarin sudah memberikan pesan kepada seluruh umat muslim di Indonesia yang berkurban untuk sebanyak-banyaknya memberikan hewan kurban kepada mereka yang sangat membutuhkan, utamanya di masa pandemi COVID-19 ini yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Sementara itu, Desti dan juga Imran kembali ke studio. Baik, Almira, dari Masjid Istiqlal kita sudah lihat tadi di masjid ya pelaksanaannya. Sekarang kita ke pantauan arus lalu lintas, karena kan hari ini hari Jumat ya, perayaan Idul Adha, dan nampaknya long weekend Sabtu dan Minggu. Bagaimana kondisi di Cikampek Utama, karena informasinya ada peningkatan jumlah kendaraan dari Jakarta menuju ke wilayah Jawa. Kita pantau bersama dengan ada Fahada Indi. Silakan Fahada. Ya, selamat pagi Imran, Desi dan juga pemirsa. Ini untuk kondisi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama. Ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dan kondisi ini berbeda dibandingkan dengan kurang lebihnya 1 jam yang lalu, karena di mana tadi sekitar pukul 7 hingga 8 pagi ini kondisi arus lalu lintas di sini justru cenderung lengang. Dan di sini kami pantau di gerbang tol Cikampek Utama ini memang ada 13 pintu karcis yang dioperasikan secara keseluruhan, sehingga memang tidak membuat tidak adanya antrian kendaraan yang mengular ke belakang. Sementara itu, tadi kami sempat mewawancara juga beberapa pengendara yang sempat melintas di gerbang tol Cikampek Utama, dan mereka ini mengatakan bahwa sepanjang perjalanan hingga ke kilometer 70 ini memang mereka tidak menemui adanya kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas di kilometer-kilometer sebelumnya. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pagi tadi kami melakukan perjalanan sekitar pukul 7 pagi tadi. Kami melintasi kilometer 50, ini kami mulai menemui adanya kepadatan arus lalu lintas tepatnya di kilometer 53 hingga kilometer 57, sehingga kami tadi hanya bisa melajukan kendaraan kami ini maksimal kecepatannya adalah 30 km per jam. Namun selepas dari kilometer 57 hingga ke kilometer 70 ini, selepasnya ini kondisi arus lalu lintasnya sudah kembali lancar. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak Jasa Marga tadi malam ini sekitar pukul 21:20 memang sempat dilakukan rekayasa arus lalu lintas, yaitu berupa kontraflow tepatnya di kilometer 47 hingga kilometer 61.
Hal tersebut dilakukan atau kontraflow ini dilakukan untuk memecahkan kepadatan arus lalu lintas terutama di titik pertemuan antara arus lalu lintas dari tol Jakarta Cikampek Elevated dan juga di lajur yang bawah begitu Jakarta Cikampek tolnya. Sementara itu untuk informasi lainnya ini kami memantau juga sepanjang sepanjang pagi ini memang dominasi kendaraan ini adalah kendaraan pribadi, namun tidak sedikit juga kami memantau adanya kendaraan-kendaraan angkutan penumpang seperti bus maupun travel yang membawa masyarakat ini dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Kami himbau ini untuk para pengendara kendaraan yang akan melintasi tol Jakarta Cikampek ini untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sementara itu Imran, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fada Indi, pantauannya dari Cikampek Utama jadi cukup ramai, apalagi 1 jam sebelumnya. Tadi kita lihat dari gambar atau visual yang ada cukup ramai, dan kemanapun tujuan Anda pemirsa, tetap nanti terapkan protokol kesehatan. Sampai ke kampung halaman juga tetap menjaga jarak dan juga semua protokol yang dihimbaukan oleh pemerintah.